Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya, Santri Channel. Mudah-mudahan berkah ya, amin. Kali ini saya akan membahas salah satu pertanyaan dari subrek saya. Saya manggilnya subrek subscriber ya, cuman nggak apa-apa, subrek saya di kolom komentar di video-video kemarin tuh. Katanya, Bang, lu kan selain driver, lu juga kan seorang marketing. Nah, gue juga katanya seorang marketing. Gue pengen tahu dong, salah satu trik ampuh katanya untuk mencari customer itu bagaimana sih gitu. Karena kata dia, kadang dia nelpon customer atau gini responnya tuh kurang baik gitu. Bagi triknya dong, edukasiin dong gitu. Sebenarnya berat ya. Bukan berat sih, karena saya pun masih dalam tahap belajar. Jujur, untuk 3 bulan ini aja kondisi saya di kantor gitu, omset saya itu paling kecil, men. Omset saya paling kecil, malu makanya mau membagi trik seolah-olah omset saya besar gitu ya. Enggak, omset saya di kantor paling kecil. Malu sebenarnya saya mau ngomongnya, cuman apa sih yang enggak buat para subrek saya turutin gitu. Oke. Tapi nanti saya nggak janji, cuma nanti pasti saya bikinin edukasi langsung dengan narasumbernya gitu, dengan senior saya, teman-teman marketing saya yang udah senior, yang omsetnya juga mereka udah stabil, nggak kayak roller coaster kayak gitu ya. Mereka udah bagus omsetnya. Nanti kita gali ilmunya dari mereka. Nanti saya bikin podcast gitu. Oke, ditunggu aja di next selanjutnya ya. Cuman kali ini saya akan membahas salah satu trik yang sedang saya jalanin. Ini juga sebenarnya salah satu trik dari teman kantor saya juga, dari marketing yang udah senior, yang omsetnya udah bagus. Saya dikasih salah satu trik, katanya begini. Biasanya kan kalau saya sih marketing konstruksi ya, jadi kayak semacam besi-besi kayak gitu deh. Biasanya saya masarin kayak ke PT-PT, ke pabrik-pabrik kayak gitu, lebih atau ke toko-toko biasanya ada juga. Cuman akhir-akhir ini saya lebih sering ke PT-PT gitu, ke kontraktor atau ke pabrik-pabrik langsung gitu, karena mungkin harga juga bisa lebih enak kita ya. Kalau ke toko kan kita harus murah gitu, maksudnya harus karena mereka kan buat dijual lagi gitu, makanya saya lebih mengutamakan ke user gitu. Oke, mau langsung aja saya bagi triknya gitu. Ini saya dapat dari teman kantor saya yang udah senior gitu. Saya tanya karena ke mereka, ya inilah hasilnya, dibagi satu, saya akan bagiin ke kalian gitu. Itu kita harus punya hubungan emosional dengan si customernya, dengan si usernya. Karena namanya pembeli, bro, dia biasanya mereka nyari yang paling murah dan pengen barangnya bagus. Biasanya anehnya pengen barang bagus dengan harga yang murah. Itu kan pembeli rata-rata begitu. Nah, kita gimana caranya? Sementara kita harga juga kita nggak murah-murah banget. Misalkan, bahkan contoh ada salah satu user, kita nawarin nawarin susu. Misalkan ini menawarin susu, brandnya A gitu, nawarin susu. Nah, ada lagi marketing yang nawarin ke situ dengan brand yang sama, dengan produk yang sama, tapi harganya lebih murah dari yang kita tawarkan gitu. Contoh, kita nawarin dengan harga 10.000, tapi orang itu, marketing yang satunya, nawarin dengan harga 8.000. Pembeli pasti beli kemana tuh? Pasti beli ke yang murah. Kenapa? Karena produknya sama, harganya dia lebih murah gitu. Pembeli pasti beli yang murah. Tapi kalau kita punya hubungan emosional yang bagus dengan si usernya, kita punya chemistry yang baik dengan si usernya itu, si user itu akan beli ke kita walaupun harga kita mahal. Dia akan berpikir, produknya sama, bedanya juga nggak jauh-jauh amat, tapi saya punya hubungan baik dengan marketing ini juga orangnya enak, baik, dia suka gini-gini. Nah, user itu kadang ada yang begitu.
kadang ada yang begitu. Nah, untuk menciptakan hubungan baik dengan user, kita punya hubungan emosional yang baik, chemistry yang baik dengan user, itu pun kita harus ada beberapa beberapa cara gitu yang harus kita mulai mulai apa sih maksudnya, kita mulai jalankan, mulai bina dengan user itu. Contoh misalkan kalau kita ketemu dengan user itu jangan langsung ke produk, bro. Jadi kita ngobrol dengan user itu, pertama kita tanya kabar dulu lah, kita basa-basi lah, walaupun emang basa-basi busuk ya, tapi kita kan seorang marketing tuh wajib basa-basi, itu penting gitu. Jadi kadang Pak gimana, sehat-sehat, keluarga sehat, anak sehat, bapak sehat atau gimana gitu. Biasanya kan begitu, nggak langsung oh iya Pak, gimana Pak, produk saya jadi beli apa enggak begitu kan. Kita harus tanya dulu kabar dia gimana, sehat, keluarga sehat. Dan kalau kita tahu hobinya dia, misalkan dia hobinya mancing, walaupun kita benci sama mancing, misalkan kalau saya kan nggak hobi mancing, saya juga agak sedikit gimana gitu kayak mancing. Wah, tapi kalau user saya senang mancing, saya ngobrolin mancing, bro. Padahal saya nggak tahu apa-apa tentang mancing. Padahal di belakang saya mual banget ngomongin mancing. Cuman saya pura-pura aja, karena kan marketing harus pura-pura, bener nggak? Dan jangan malu. Kalau malu jangan jadi marketing. Marketing itu nggak punya malu. Bukan nggak punya malu sih, nggak boleh malu. Gitu. Dia ngobrolin mancing gimana. Kenapa? Karena kita nyari moodnya dulu. Nah, kalau ngobrolin mancing, misalkan dia kan hobi mancing, dia tuh pasti nyautin gitu. Oh kamu hobi mancing juga? Saya jawab oh iya, padahal di belakang wah gitu pengen muntah. Cuman ya kita marketing gitu biasa. Oh iya, saya juga suka mancing gitu. Kadang-kadang saya ngarang cerita, suka mancing di sini, suka mancing di situ gitu. Nanti kan dia kepancing tuh obrolannya. Jadi chemistry-nya kita mulai dapat karena hobinya dia ngira hobinya sama, jadi mulai gimana chemistry-nya dapat tuh dari situ gitu. Nah, setelah chemistry-nya dapat, kita pun tahu tuh maksudnya moodnya dia. Kita tahu moodnya dia, wah udah enak nih, udah bisa gua serang gitu ya, dengan service excellent yang baik, dengan cara bahasa kita yang baik, tutur bahasa kita yang sedemikian rupa kita rangkai, baru tuh kita masukin tujuan kita, bro. Insya Allah itu 70% bisa lah yang kayak begitu tuh, nggak langsung ke produk atau gimana. Nah, itu cara membangun hubungan emosional dengan si user ya, dengan calon pembeli kita. Kita tuh jangan, sebagai marketing tuh jangan langsung ke produknya begininya, baru nanti pelan-pelan kita jelasin keunggulan produk kita itu apa dibanding produk lain. Baru di situ kita mulai jelasin gitu. Ini saya ngomong seperti ini karena saya lagi belajar, saya lagi menjalankan itu. Ilmu ini saya dapat dari teman saya yang udah senior di kantor gitu. Nah itu, terus cara mencari customer juga, kita kan kadang, kalau saya kan bisa sehari atau 2 hari itu di kantor by phone gitu kan, bikin janji. Itu biasanya kadang nggak ada gitu hasilnya. Kenapa ya? Karena belum tahu triknya gitu, belum tahu ini. Kadang on the spot, door to door, ke perusahaan juga masih belum bisa gitu nyari customer gitu. Ternyata ketika ada salah satu teman saya yang ngomong ke saya di kantor, yang dia omsetnya udah bagus gitu, kalau saya kan masih baru juga, masih dalam tahap belajar juga, itu banyak nanya ke beliau, dan beliau juga mau membagi ilmunya, nggak pelit ilmu gitu. Dan itu leadership banget, bagus itu, ada sifat mengayomi gitu. Dan saya pun senang kadang ngobrol sama dia gitu. Jadi dia itu ngomong katanya, kalau kamu misalkan contoh mau tujuannya mau menawarkan ke PT atau perusahaan ABC misalkan, kita cari tuh di internet, di Google, kita searching PT ABC, atau biasanya kan link ID atau ininya, struktur ininya tuh suka ada itu, misalkan di situ direkturnya ini, purchasingnya ini. Nah, kalau purchasing, kita kan tujuannya ke purchasing dong, mau nawarin produk kita kalau ke perusahaan. Misalkan purchasingnya Bapak Budi, di situ Budi Santoso SE atau biasanya gelarnya kan di belakang itu, biasanya begitu.
Nah, baru kita udah tahu nama purchasingnya Budi Santoso SE gini-gini, baru kita cari di media sosial, bro. Orang pinter atau pejabat, orang cerdas, berpendidikan tinggi, di Facebooknya itu pasti pakai nama asli, nggak lebay kayak kita, bro. Kita mah namanya Udin, di Facebooknya si ganteng inilah, si ganteng itulah, lebay kan. Kalau orang cerdas enggak, bro, mereka nggak neko-neko, namanya Budi Santoso SE, di Facebooknya pun biasanya begitu. Ini hanya contoh aja ya, contoh aja. Nah, setelah kita cari di Facebook, ketemu lah misalkan Budi Santoso SE, mukanya juga sama, ini sama, oh ya itu. Kita lihat di profilnya, di tentang profilnya itu, dia pernah kuliah di mana, dia pernah SMA di mana, dia gimana di mana gitu. Nah, gimana caranya coba kalau kita pengen kenal sama Pak Budi Santoso itu? Apa kita langsung inbox, Pak, salam kenal ya, saya misalkan Agus. Saya Agus, Pak, dari PT Z misalkan, mau pengenalan produk, Pak, begini. Dibalas enggak yang kayak gitu? Enggak bakalan, bro. Kita harus punya trik di situ. Triknya gimana? Lu gini, lu inbox dia, misalkan kita lihat profilnya di situ, Pak Budi ini pernah kuliah misalkan di Unpad atau pernah sekolah di SMAN 1 Bandung misalkan, ini di SMAN 1 Bandung. Lu inbox dia begini, oh ya Pak, alumni SMAN 1 Bandung ya Pak ya, kalau boleh saya tahu Bapak angkatan tahun berapa ya? Dibalas nggak, Kak? Menurut lu dibalas nggak kalau lu inbox seperti itu? Kalau nanti inbox lu dibaca sama Pak Budi itu pasti penasaran. Kenapa? Karena inbox seperti itu tuh bikin orang penasaran dan menarik biasanya. Pasti dibalas, 70% tuh pasti dibalas, bro. Jadi Pak Budi itu pasti nanya, oh iya saya pernah sekolah di SMAN 1 Bandung, kenapa ya? Biasanya ada pertanyaan lagi tuh dari Pak Budinya, kenapa ya? Atau biasanya di bawahnya, kalau ada lebihnya biasanya pertanyaannya begini, kenapa ya? Apa emang Bapak juga alumni SMAN 1 Bandung? Biasanya begitu, ada pertanyaan seperti. Nah, kalau udah ada pertanyaan seperti itu, kita mudah, bro, untuk membangun, memulai obrolan itu gitu biasanya. Makanya lu kalau nginbox cewek, kalau nginbox apa tuh jangan langsung, halo teteh, halo kakak, halo neng, salam kenal dong, saya Udin dari ini. Lu nggak bakalan dibales. Lu cari tuh di media sosial, kalau cewek tuh ininya dia pernah sekolah di mana, dia ini, lu itu dulu yang dipakai gitu. Agar apa? Agar mau orang itu ngebales chat kita, bikin pertanyaan yang bikin orang itu penasaran, bisa ngebales. Lu jangan monoton, oh salam kenal kayak gini, lu sampai kiamat lu nggak bakalan dibales yang kayak begitu. Ini versi gua sih, ini kan tadi nanya pendapat, yuk kita sama-sama belajar gitu ya. Maksudnya lakukan hal-hal yang bikin orang itu penasaran gitu. Nah, itu yang sedang saya jalankan. Saya dapat ilmu ini dari teman saya di kantor marketing yang udah senior ya gitu. Nah, kalau udah dibales sama orangnya, kita kan mudah membuka obrolannya. Kita balas aja kalau dia ada pertanyaan lagi. Emang kamu alumni situ juga? Kita balas. Oh iya Pak, saya juga alumni situ juga. Saya boleh tahu nggak ya Bapak alumni tahun berapa? Kita gitu loh. Jangan sampai kita keduluan pertanyaannya. Nah, kalau dia misalkan ngebales lagi, oh ya saya alumni tahun 2008, contoh ini tahun 2008. Kamu alumni tahun berapa? Kita jangan disamain angkatannya, jangan disamain karena dia tahu mungkin angkatan dia semua dia hafal. Kita selisihin aja. Kalau kita lihat dia usianya lebih tinggi, ya itu kita sesuaikan selisih tahunnya gitu. Oh iya Pak, saya juga alumni situ, cuman saya angkatan 4 tahun lebih muda dari Bapak gitu. Cuman tadi saya lihat profil Bapak gitu, Bapak pernah sekolah di situ. Tadi saya jalan-jalan ke profil Facebook Bapak, saya lihat-lihat karena menarik gitu profil Bapak. Ternyata Bapak alumni SMAN 1 Bandung. Kalau boleh tahu Pak, Bapak tinggal di mana dan kerja di mana ya? Dia pasti balas juga tuh. Oh iya, saya tinggal di Depok misalkan, saya berkeluarga dan tinggal di Depok, terus saya kerja di perusahaan ABC yang tadi itu, perusahaan ABC
saya sebagai purchasing. Oh enak ya, kita balas lagi tuh, oh ya enak ya Pak ya, di kerja udah punya jabatan di situ sebagai marketing. Oh ya sebagai marketing ya Pak ya, kebetulan Pak saya sebagai saya juga seorang marketing gitu. Saya suka saya jual produk ini di perusahaan Bapak, suka butuh produk ini enggak, misalkan untuk apa, misalkan untuk kita butuh produk konstruksi ini untuk perbaikan pabriknya atau gimana kan bisa aja gitu ya. Nah kata dia mungkin, nah itu udah sambutan yang baik gitu, hal seperti itu baru kita bisa mulai obrolannya di situ. Oh iya saya suka butuh begini, oh boleh Pak, kalau Bapak sewaktu-waktu butuh ini ya Pak, hitung-hitung tolongin saya lah gitu, kita sama-sama alumni SMAN 1 Bandung, Bapak udah sukses saya belum, tolonginlah saya gitu. Ketemu bro, chemistry-nya udah enak tuh, udah enak udah. Itu lu tinggal setting aja, selanjutnya tinggal enakin deh kayak gitu. Makanya kalau lu cari kenalan cewek, entah calon user di Facebook atau gimana, lu jangan langsung halo salam kenal, saya marketing dari ini mau pengenalan bro, nggak bakalan dibalas bro. Lu harus pakai trik. Ini gue juga lagi belajar ini nih. Ini ada, gue tahu ini dari temen gue. Oh ternyata begitu ya, gitu. Jadi ya itu trik-trik yang lagi gua jalanin gitu. Nanti untuk next selanjutnya gua nggak janji, cuman gua nanti usahain kita langsung gali ke narasumbernya. Ntar gua bikin podcast obrolan gitu buat sama teman marketing gua yang udah senior, yang mudah-mudahan ilmunya bisa kita serap, bisa kita pelajari, dan mudah-mudahan menjadi edukasi yang baik gitu buat kita semua. Ada pembelajarannya, channelnya bermanfaat, dan itu yang saya pengen gitu ya. Jadi channel saya bermanfaat, jadi kalian pun jangan segan-segan ketika ada sesuatu hal yang mau ditanyakan, tulislah di kolom, like dan komen, kata ini ya, kata siapa, kata UAS ya, like, comment, and share katanya gitu kan. Nah cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.